Berjumpa kembali teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat semua keluarga. Video sekali ini teknik pukul samsak dengan menggunakan dua teknik. Pada hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman. Pertama, melakukan pukulan ke daerah badan samsak dengan tidak menyentuh samsak secara full, namun tenaga yang kita gunakan setelah teknik yang saya bawakan tersebut pasis, baru kita lakukan gerakan dengan full power kepada badan samsak dengan catatan sedikit menyentuh setelah kepalan berada pada badan samsak yang paling pinggir. Hari ini kita tarik kembali, selanjutnya dilakukan pukulan. Nah, teknik pukulan baik itu dari arah kanan ke samping, dari arah kiri ke daerah kanan, serta dari bawah ke atas. Teknik-teknik tersebut tentunya pada video-video saya sebelumnya, dari video 1 sampai video 7, setelah mencoba berbagi pada teman-teman kerabat, semoga ada manfaatnya. Teknik dengan cara memukul di pinggir, kita dapat perhatikan pinggir pada kulit samsak. Dengan sekarang ini dalam kondisi full power, namun tidak sepenuhnya kita sentuhkan kepada samsak. Nah, secara teorinya seperti ini dia. Jadi begitu tangan kita nyentuh di badan samsak, akhirnya kita tarik kembali, baik arahnya dari arah bawah ke atas lurus, dari samping kanan ke kiri, ataupun sebaliknya dari samping kiri ke kanan. Nah, semua gerakan yang kita akan lakukan pada teknik ini berawal dari gerakan pelan, melakukan gerakan secara perlahan-lahan dahulu, kemudian setelah kondisi baik dari posisi pinggul, pinggang, posisi kaki di bawah, termasuk juga faktor-faktor yang lainnya, lengan, dan juga posisi jarak kita melakukan gerakan kepada samsak. Kalau semuanya itu sudah pasis, silakan untuk menambahkan full power kepada badan samsak. Nah, ini kembali saya ulang, yang tadi dengan gerakan agak lambat, sekarang dengan tambahan tenaga yang lebih dari gerakan pertama. Nah, semuanya sentuhan tersebut adalah berada hanya di daerah pinggir samsak, artinya tidak sepenuhnya pada badan samsak. Cara-cara pelatihan seperti ini akan membuat suasana variasi atau inisiatif kita untuk melakukan olahraga menggunakan media samsak, artinya tidak monoton dengan menggunakan satu gerakan, apakah itu dengan full power, hanya melakukan pukulan sekeras-keras ke samsak. Namun dengan banyak cara kita mempunyai teknik, akhirnya tergantung dari situasi dan kondisi ketika kita mengambil samsak pada saat berolahraga. Apa harus melakukan teknik secara full dengan sentuhan tangan kepada badan samsak, ataupun dengan teori yang saya bawakan hari ini. Kembali masih pada posisi teorinya. Begitu tangan kita menyentuh di daerah badan samsak yang paling pinggir, akhirnya kita cepat kembalikan, dilakukan susulan dengan gerakan tangan yang lainnya. Nah, untuk posisi pukulan atau teknik cara memukul, tentunya saya sudah berbagi pengalaman pada video-video sebelumnya, teknik pukul samsak dari video 1 sampai video ke-7. Dari awal adalah cara menggenggam tangan, posisi yang selanjutnya adalah video-video pada posisi tangan. Nah, sekarang saya kembali ke tutorial. Poin yang kedua adalah teknik cara memukul menggunakan gerakan egosan yang bergerak dari pinggang, pinggul, serta bahu, dan juga melakukan gerakan memukul pada jarak dekat. Gerakan egosan, yang tentunya berbicara egosan itu adalah terdiri dari gerakan pinggang, pinggul, dan juga tidak bisa dilupakan faktor dari gerakan bahu. Nah, ini kembali terkadang kita harus melakukan gerakan dengan posisi jangkar kanan di depan ataupun kiri.
Kalaupun kanan, seperti inilah olahannya. Jadi gerakan pinggul kita getarkan dengan catatan kebersamaan gerak. Begitu tangan atau bahu kita sudah menuju ke arah ini. Nah teman-teman, ini saya potong sedikit. Ini gantungan samsak berupa pancing. Saya sering katakan, kalaupun itu samsak sampai terjatuh, karena saya gunakan gantungan samsak seperti pancing kayak tadi, karena dia terpukul dengan full power dan termasuk juga arahnya sedikit naik ke atas dari posisi tangan, yang akhirnya jatuhlah samsak. Ini saya ambil gambar dari posisi kiri agar lebih jelas dalam peragaan menggunakan gerakan egosan. Perhatikan pada gerak pinggul, pinggang, dan juga kebersamaan dari gerakan bahu. Nah, kalau sudah teori ini menyatu menjadi satu kesatuan antara gerakan pinggul, pinggang, dan juga kaki di bawah, ditambah dengan kebersamaan gerakan bahu, sekarang tinggal melontarkan tangan ke badan samsak, tentunya dengan menambahkan tenaga yang pada akhirnya menjadi satu bersamaan. Jadi gerakan pinggang, pinggul, kaki di bawah, termasuk juga gerakan bahu yang akhirnya tangan kita sodorkan ke badan samsak. Tinggal menambahkan power sesuai dengan keinginan kita. Gerakan pelatihan seperti ini adalah melatih cara untuk melakukan gerakan kebersamaan. Selanjutnya pada peragaan ini saya memperlihatkan gerakan kaki di bawah, bahwasanya ujung tumit kaki atau ujung dari tumit kaki itu memegang peran. Nah, perhatikan kaki saya kanan kiri, begitu dia akan melangkah mendekati darah samsak, ujung kaki baik di kanan dan kiri itu memegang peran. Dia akan mengeksekusi mendekatkan posisi badan kita ke badan samsak. Apalagi apa yang saya katakan di depan, setelah terjadinya kesatuan gerak antara pinggul, pinggang, dan juga pada bahu yang didukung penuh oleh gerakan pada ujung kaki baik kanan dan kiri, dia akan memberikan kuncian terhadap tenaga yang kita salurkan kepada samsak. Nah, selanjutnya variasi saat melakukan pelatihan. Sekali-sekali kita bisa gunakan dengan gerakan bahu, artinya dengan posisi kaki kanan dan kiri adalah diam. Sekarang dengan variasi yang lain, sedikit menambahkan seperti lari-lari kecil, termasuk juga cara gaya atau pakem kita mengolah pada bahu, posisi lengan, sehingga ketika kita akan membawakan gerakan pukulan atau mengantarkan tangan mendekati badan samsak, itu akan menjadi enak. Kalau menggunakan gerakan kanan ataupun kiri sebagai pukulan awal, sebaiknya kita gunakan langkah-langkahnya adalah kaki kiri yang di depan melakukan gerakan dengan pukulan pertama adalah tangan kiri. Kalaupun itu kaki kanan, kita gunakan gerakan menggunakan pukulan tangan kanan. Nah, variasi tersebut tentunya kita bisa latih dengan konsisten, dengan kontinu, dan juga pengaturan napas atau tenaga di saat melakukan pukulan agar mendapatkan speed atau kecepatan lebih tinggi. Nah, semuanya itu tentu teori-teori yang kita sudah pelajari dan akhirnya melakukan prakteknya pada badan samsak. Nah, selanjutnya kembali, ini adalah salah satu cara untuk melakukan pelatihan menggerakkan dengan gerakan pinggul. Kita bisa rasakan di saat mengangkat kaki, hanya sebagai cara teknik untuk melatih saja. Ketika kita mengangkat kaki seperti angkatan lutut, di saat lutut setelah mau turun ke tanah, kebersamaan itu antara lutut sudah mendekati daerah tanah, di saat itulah kita melakukan lontaran tangan ke badan samsak. Nah, sehingga power yang kita keluarkan dari daerah dada atau terobosan napas dari daerah dada menuju kepada badan samsak ditambah dengan gerakan kaki yang terangkat
akhirnya memberikan tekanan setelah di bawah, menjadikan gerakan atau tenaga yang kita lontarkan menjadi satu kesatuan. Nah, memang teman-teman, kalaupun apa yang saya jelaskan tadi mengenai gantungan samsak berupa seperti pancing, terkadang di saat kita tepat melakukan pukulan dengan arah sedikit ke atas, akhirnya jatuh. Memang kita memerlukan timing ataupun waktu untuk mengambil sebagian, tetapi menurut hemat saya nggak masalah, karena ini akan memberikan motivasi, memberikan semangat kita. Nah, kembali lagi kepada pin gerakan yang tadi telah terlewatkan dengan gerakan di bahu. Begitu bahu kita maju ke depan, tenaga kita salurkan pada bahu, akhirnya dilontarkan sepenuhnya ke daerah lurus atau ke badan samsak. Olahraga menggunakan media samsak pada narasi ini dapat saya bagi menjadi dua. Pertama, ketika kita sudah berusia lanjut seperti saya sekarang, sudah 58 tahun menggunakan media samsak sebagai partnernya, ini hanyalah sebagai media, artinya kita tidak melakukan proses pelatihan dengan full tenaga terus menerusan, karena sehari-hari kalaupun ada waktu saya bisa hamil samsak 10-15 menit sudah cukup, hanya badan berkeringat. Yang pertama, ketika teman-teman atau kerabat masih berprofesi sebagai atlet, sebagai melakoni masih event-event pertandingan, mungkin samsak itu akan digunakan sebagai ukuran untuk mengukur kekuatan pukulan termasuk juga tendangan di saat melakukan pelatihan. Namun sekali lagi, bagi saya ataupun kita yang sudah usia lanjut, kebetulan karena senang aja mengikuti olahraga menggunakan media samsak, saya terus melakukan pelatihan karena saya anggap ini adalah olahraga yang murah. Pertama, tidak memerlukan tempat terlalu luas, kedua juga waktu, tinggal sama gandungan samsak dengan waktu terkadang 5 menit pun saya bisa melakukan atau dapat melakukan olahraga, melakukan pukulan secara kecil-kecilan pada badan samsak, yang tujuannya agar tubuh tetap panas atau konsisten panas. Nah, gerakan pinggul, putaran pinggul yang kita lakukan di saat menjulurkan tangan ke arah badan samsak, gerakannya adalah harus berkebersamaan. Lalu kita perhatikan dari gerakan ujung kaki di bawah, tapak kaki, dan juga gerakan getaran paha, pinggang, pinggul, bahu itu menjadi satu kesatuan gerak saat tangan akan melaju ke daerah samsak. Yang akhirnya kalau gerakan tersebut sudah menjadi satu kombinasian yang bersama bergerak, power tentunya telah tersalurkan kepada tangan, itu akan lebih maksimal untuk mendapatkan gerakan sesuai dengan harapan kita. Nah, teknik ini kembali salah satu cara untuk menggoyangkan pinggul pinggang, termasuk juga membuat sinkronisasi antara gerakan bahu dan juga gerakan pinggul pinggang agar menjadi satu kesatuan gerak yang tujuannya tentunya kebersamaan menuju ke daerah samsak, mengantarkan pukulan ke badan samsak. Sekali lagi teman-teman kerabat semua, jadi ciri-ciri untuk melakukan pukulan terhadap badan samsak sebagai medianya, baik dari cara melakukan genggaman dari awal agar tidak kita mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah berbagi banyak video di YouTube dan ini perlu diperhatikan, apalagi teman-teman pemula yang menggunakan atau yang mulai menekuni samsak sebagai medianya untuk partner olahraga. Nah, olahraga samsak sekali lagi bagi saya yang di usia umur sudah lanjut usia 58 tahun ini, saya sudah katakan di depan, adalah hobi. Sehingga dengan semakin tahun usia bertambah, dengan bergerak, baik melakukan olahraga karena memukul, melakukan tendangan, walaupun tidak
menggunakan full power terus-terusan setiap melakukan pelatihan, karena sekarang posisinya bukan atlet lagi. Bagi pandangan saya adalah cukup lumayan bagus. Dia olahraga murah, olahraga yang bisa dilakukan di rumah, tidak memerlukan tempat terlalu luas. Dan juga teman-teman banyak yang menanyakan masalah berat samsak, termasuk juga isian samsak. Nah, kalau berat samsak kurang lebih kalau kita angkat ya sekiranya ukuran berat satu sak semen kurang. Kalau semen kita perhatikan sekitar 40-an atau berapa lah, tapi ini kurang lagi sedikit ya, cukup lumayan berat juga. Dan isiannya pada video saya di YouTube sudah punya ada kurang lebih 3 video cara pengisian samsak, termasuk apa isi di dalamnya. Dan dengan waktu yang tersisa ini saya sedikit menurut hemat pengalaman saya, sebaiknya untuk penggunaan media samsak sebagai hanya partner olahraga itu tidak perlu atau tidak usah mengisi samsak dengan bahan-bahan yang terlalu padat, sehingga akhirnya terlalu berat. Itu pertama, terlalu berat. Kedua, isiannya di saat kalau kita pukul tidak akan memberikan respon terhadap posisi tangan ketika tangan genggam kita menyentuh pada badan samsak. Kalau terlalu padat, sebaiknya maka diisi yang di bawahnya mungkin kain cercahan daripada bahan-bahan bekas yang dicincang kecil-kecil, kurang lebih diisi sepertiga. Yang selanjutnya ke atas diisi dengan kain ataupun spons atau alat-alat bursa yang digunakan di tempat-tempat duduk, ditambah dengan kain-kain bekas yang isinya sepenuhnya, termasuk juga setelah ada pengisian dengan kain-kain bekas kita tambahkan sedikit cercahan daripada tersebut, sehingga kondisinya tidak terlalu lembek sekali dan juga tidak terlalu padat di tengah-tengah samsak, karena dia akan menjadikan sasaran penuh terus di saat kita melakukan gerakan, baik itu memukul termasuk juga gerakan melakukan tendangan. Nah, gerakan ini kembali lagi kita perhatikan, walaupun saya dengan narasi, namun teman-teman yang melihat video ini adalah jelas memperhatikan gerak-gerakan dari kaki, termasuk juga gerakan tangan dan pinggang dan juga pinggul. Nah, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang mulai menggeluti atau menyenangi olahraga media samsak. Memang kalau kita tidak praktekkan, melihat sepertinya olahraga samsak adalah sangat berat. Akan tetapi kalau kita lakukan, saya rasa dengan teori-teori yang harus dipelajari atau harus dipahami lebih awal, tidak begitu berat untuk melakukan gerakan, baik dengan cara memukul dan juga melakukan gerakan menggunakan kaki yang disebut dengan tendangan ke badan samsak. Yang jelas olahraga samsak di usia-usia yang sudah lanjut seperti kita ini secara otomatis sudah melatih otot-otot pada bahu, leher, perut, tangan, kaki, tapak kaki, dan semuanya. Saya melihat karena gerakannya itu adalah betul-betul gerakan dengan semua otot harus bergerak. Sebagai akhir, teman-teman, saya sering juga menayangkan video-video dengan judulan terobosan otot, yaitu melakukan tarikan napas dari bawah pusat, tahan di dada sebentar, kemudian selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan. Salah satu fungsi dari latihan terobosan otot seperti inilah yang saya dapatkan hasilnya, karena dari bujang melakukan gerakan melatih napas dengan terobosan yang saya namakan terobosan otot. Pada akhirnya ketika melakukan lentingan atau pukulan ke badan samsak, saya dapatkan gerakan seperti ini. Jadi tenaga kita hembuskan secepatnya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.